dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj." Barang siapa melakukan satu salat yang padanya dia tidak membaca ummul Qur'an, surat Al-Fatihah, maka salatnya khidaj. Salasan, beliau menyebutkan sampai 3 kali. Ghairu tamam artinya tidak sempurna, namun tidak sempurna di sini bukan berarti masih sah, tapi tidak sah. Sehingga jemaah sekalian, andai seseorang lupa membaca surat Al-Fatihah, maka solatnya tidak sah, karena meninggalkan rukun solat baik sengaja maupun lupa menjadikan solat tidak sah. Beda dengan wajib solat, kalau ditinggalkan dengan sengaja, menurut pendapat yang paling kuat, solatnya tidak sah. Tapi kalau tidak sengaja, solatnya sah dan bisa digantikan dengan sujud sahwi. Sedangkan rukun solat nggak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Kalau rukun solat itu tidak dihadirkan, solatnya tidak sah. Kemudian hadis ini ada lanjutan. Faqila li Abi Hurairah, dikatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna nakunu wara'al imam." Wahai Abu Hurairah, kami menjadi makmum, apakah juga harus membaca Al-Fatihah? Faqal, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Iqra' biha fi nafsik." Bacalah Al-Fatihah itu pada dirimu sendiri. Artinya tetap dibaca walaupun makmum, tapi secara pelan. Dan di hadis ini juga jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Fatihah itu adalah ummul Quran, induknya Al-Quran. Maksudnya apa? Seluruh makna yang terdapat di dalam Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah secara global. Jadi Abu Hurairah berfatwa, Al-Fatihah itu kamu baca sendiri, jangan dikeraskan kalau kamu bersama imam. Kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain." Aku bagi solat antara aku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Jemaah sekalian, solat yang dimaksud dalam hadis qudsi ini adalah surat Al-Fatihah, bukan keseluruhan solat, sebagaimana akan kita pahami dalam lanjutan hadis. Oleh karena itu, termasuk nama surat Al-Fatihah adalah solat, padahal solat banyak bagiannya. Tapi secara khusus dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menamakan surat Al-Fatihah dengan solat, menunjukkan keagungan surat Al-Fatihah. Wali abdi masa'al, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maksudnya akan aku kabulkan apa yang dia minta di dalam surat Al-Fatihah. Maka jemaah sekalian, hadis ini mengingatkan kita, surat Al-Fatihah itu juga doa, bahkan doa yang paling agung. Fa idza qala al-'abdu, maka apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabbnya seluruh makhluk. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hamidani abdi, hambaku memujiku. Jadi subhanallah, saat kita sholat, tatkala kita membaca surat Al-Fatihah, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan sampai kita baca tapi kita nggak paham maknanya, atau kita baca tapi hati kita tidak hadir, cuma dibaca di lisan namun pikiran kita melayang-layang, seakan-akan kita tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala yang menjawab ucapan kita. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan apabila hamba mengucapkan ar-rahman ar-rahim, Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih, qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala, dan apabila hamba mengucapkan maliki yaumiddin, Allah adalah raja di hari pembalasan yang menguasai hari kiamat. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Wa qala marratan, di kesempatan lain Allah mengatakan, fawwada ilayya abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku, yaitu urusan bagaimana kita dibangkitkan di hari kiamat. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kandungan maliki yaumiddin. Fa idza qala, maka apabila hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, maka ini antara aku dengan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maksudnya pasti Allah kabulkan. Fa idza qala, maka apabila hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya Allah berikanlah kami hidayah
hidayah ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta, maksudnya akan aku kabulkan. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.